Kembali lagi di podcast KBP bersama dengan saya Lita, dan narasumber hari ini yang pentingnya pokoknya materinya tuh keseharian kita banget ya. Ini tentang diet sehat ya, dengan pematerinya yaitu Dr. Made. Halo Dr. Made. Halo. Dok, Ya. ini tuh materinya tuh menarik banget ya. Iya. Kepikiran gitu loh sama dokter. Kata-katanya ya, diet sehat tanpa drama. Ini benar-benar ya, kan Iya. kehidupan kita sehari-hari emang penuh drama nih sekarang ya. Dramatikal gitu ya dok ya. Iya, Bang. Nggak yang ibu-ibu, nggak yang anak muda, nggak yang apalagi Gen Z sekarang ya, pokoknya perlu drama ya. Nah, jadi, Benar. temanya hari ini kan dokter tuh diet sehat tanpa drama ya. Jadi tuh udah ada alasan ya dok ya, ibarat kata nggak melakukan diet yang dengan alasannya yang gue sibuk nih, ya kan, nggak yang ibu-ibu kan. Iya. Sibuk kerjaan sehari-hari gimana mau mikirin makan diatur segala macem ya kan. Iya, Bang. Anak muda juga kan kesibukannya ya, yang anak Iya. sekolah, yang kesibukannya banyak lah, pokoknya aktivitasnya banyak. Boro-boro sempet ya disuruh diatur-atur masalah dietnya ya. Iya, Mams. Nah, Iya, dok, ini maksudnya gimana? Maksudnya tuh dokter pengen gimana diet tanpa drama itu mengarahnya lebih kemana nih dok? Iya, jadi tanpa drama itu satu, jangan ngikutin diet yang asal tren aja, Mams. Oh, ya. Jadi kayak diet artis nih, misalnya artis Korea gitu ya. Terus karena pengen langsing kayak artis Korea, terpaksa ngikutin pola makannya ya, Mams. Yang ternyata cuma sarapan ubi rebus, makan siang telur rebus gitu ya. Malam kuat makan saya itu, ketimun. Dok. Gak kuat kan ya, Mams? Gak kuat saya itu, Dok. Hasil 1 minggu lemes masuk IGD. Aduh, itu drama banget, Mams. Itu drama tuh. Itu drama banget. Drama yang kedua nih, dietnya gagal terus. Iya. Jadi mulai besok. Tanya percuma nih diet mulu, gagal juga, nggak kurus Gagal juga. Gitu, ya, kan? Padahal baru diet 3 hari ya, Mams. Baru coba 3 hari mengurangi gorengan, terus ngelihat angka timbangan kok malah naik ya. Ya udah nggak usah diet, nanti aja mulai besok-besok. Aduh, itu drama banget gitu. Janganlah. Yang penting kita tahu dulu prinsip diet yang benar itu kayak gimana, dan sebenarnya manfaat diet itu kalau dilakukan jangka panjang ya, Mams, itu manfaatnya lebih dari sekedar untuk geser angka timbangan ke kiri. Gitu. Jadi kalau jangka panjang dan bisa konsisten, Mam, diet anti drama itu bisa bermanfaat buat kesehatan kita di masa tua. Nah, jadi gitu. jangka panjangnya ya dok ya. Jangka panjangnya, bukan. Mams. Iya kan kita pengen segala skalanya kan pengen instan sekarang mah dok. Iya, betul. Kayak berapa hari aku nimbang lagi nih, nggak berhasil. Turun males gitu. deh udah kayak gitu, udah males. Iya. Itu drama banget, Mams. Bener-bener ya, bener. Berarti Iya. karena itu ya dok ya, bener ya. Nah, karena kan saya bilang tuh ya, kita biasanya baru mulai diet berapa hari udah nimbang nih kan, nggak kayak jarum penel nggak geser-geser ke sini ya, malah kayak tetep aja manteng tuh di situ ya dok ya. Nah itu emang sebenarnya kalau kita lagi program nih, ngikutin suatu program diet, sebaiknya emang nimbangnya itu berapa kali, ada waktunya nggak sih sebaiknya nimbang itu berapa kali gitu? Oke. Nah, jadi Sobat KBP harus tahu kalau angka timbangan itu selalu fluktuasi atau naik turun. Jadi Mams timbang di pagi hari, sesudah BAB nih, dengan nimbang di malam hari setelah makan dan minum ini itu pasti angka timbangannya beda. Gitu. Dan bisa berbeda mungkin 2 kilo ya.
kita sebelum BAB dengan setelah BAB aja bisa beda setengah sampai 1 kilo, Mams. Bisa begitu ya? Iya, Saya karena perhatiin ya dok. kayak, Nimbang saya nanti. jadi jangan mau dipermainkan sama angka timbangan karena pasti dia beda-beda sepanjang waktu. Kok bisa gitu? Karena lebih dari 50% badan kita disusun sama air, Mams. Dan air itu sifatnya sangat dinamis. Makan karbohidrat, makan yang bermesin, otomatis jumlah air langsung cepet nambahnya. Jadi seakan-akan, wah habis makan Indomie naik 2 kilo, padahal bukan 2 kilo lemak, itu 2 kilogram air. Gitu. Jadi jangan nimbang terus-menerus, gitu ya, karena angkanya akan berbeda, nanti malah bikin stres. Nah, terus yang kedua, selain angka timbangan, sebaiknya kita menggunakan namanya body composition analysis ya. Jadi ditimbangnya itu sampai dengan analisis kadar lemak tubuh, kadar massa otot tubuh. Di situ jadi akan benar-benar kelihatan nih kita dengan diet 1 bulan gitu misalnya, bener nggak kadar lemaknya turun? Justru itu yang lebih penting, Mams. Berarti sebulanan gitu ya. Sekitar dok, ya. 1 bulan. 1 bulan ya dok ya. Jadi dilihat progresnya gitu ya dok ya, bukan tiap hari nimbang. Bukan tiap hari dan sebaiknya dengan alat khusus, Mam. Jadi gitu. body composition analysis ya. Jadi timbangan BI ini biasanya ada di gym, kadang-kadang ada, atau di poliklinik gizi itu juga ada. Jadi biasanya berdiri stand di alat timbangannya, nanti dianalisis dengan alatnya. Kira-kira keseluruhan badan kita itu komposisinya seperti apa. Oh, ya. Jadi ada lebih dari kadar kilogramnya, iya betul. Ya jadi bukan timbangan ya boleh aja ya kalau menimbang yang biasa ya, tapi memang yang disarankan kalau lagi program diet itu timbangan yang khusus itu, khusus itu ya dok ya. Oke Betul. ya. Nah ternyata makan mecin juga nambah itu ya kadarnya. Nambah, tapi kemungkinan besar yang nambah banyak itu air, Mams. Oh, Jangan sedih. Benar. Iya, Gitu. jadi tenang aja. Jadi jangan terlalu bikin jadi khawatir kan. Baru 2 hari nimbang, udah loyo langsung. Sedih langsung lihat angka timbangan ya, Mams. Saya banget itu sih sebenarnya dok. Ya ngelihat Iya, ya. Cima lemes aku kayaknya, ada nggak jadi deh, aku nggak lanjut deh gitu ya. Jadi jangan putus asa ya, ingat Iya, sebulan betul. dulu ya Iya. dok ya, baru nimbangnya dok ya. Betul, Nah, betul. kan makanan tuh kan kita tuh hobinya tuh banyak banget yang otomatis ya, ini kayaknya semua dia sama, dia paling seneng sama gorengan ya. Oke kayaknya nggak bisa nolak deh kalau ada gorengan tuh ya, apalagi hangat-hangat Oh, gitu lagi ya, hujan dok ya, Moms ya. Wah, sekarang musim hujan ya dok ya, itu kan Iya, enak iya. banget tuh Enak ada banget, pisang goreng sore-sore di teras depan rumah. Ya, tahu gorengnya lewat tuh anget-anget. Iya, Nggak ya. bisa nolak itu. Nah sebenarnya itu emang bener-bener dilarang banget gitu dok, nggak boleh makan gorengan atau bagaimana kalau lagi program diet tuh dok? Oke, nah jadi sebenarnya yang namanya diet itu kita makan sehari-hari pun tanpa diatur itu sudah namanya diet. Jadi sebenarnya diet itu adalah pola makan. Nah, diet beda-beda tujuannya, Mams. Ada yang ya udahlah nggak usah diatur. Itu yang memang nggak perlu dipikirkan, semua asal makan. Nah, kalau menurunkan berat badan berarti diet menurunkan berat badan atau diet fat loss ya, turunin lemak badan lebih spesifiknya. Nah ya, fat loss. Nah, itu artinya kita harus defisit kalori. Apa itu defisit kalori? Jadi teman-teman hitung dulu nih kebutuhan kalori hariannya berapa. Itu bisa dengan dibantu aplikasi ya. Itu nanti harus dihitung dengan rumus usia teman-teman berapa, tingkat aktivitas dan lain-lain, nanti keluar tuh. Oh, ternyata aku butuh 1.800 kalori per hari gitu ya, Mams. Nah, kalau mau dietnya fat loss atau turunkan berat badan, turunkan lemak badan, artinya kita misalnya makan 1.300 kalori gitu. Nah, kan pusing tuh ya, aduh, ini drama lagi nih nanti ya. Makannya gimana ngitungnya 1.300 gitu ya. Ditimbang pakai timbangan kalau mau bikin kue gitu dok. Kayak timbangan kayak gitu bisa, Mams. Jadi bisa. makan nasi 100 gram ditimbang dulu. Oh, 100 gram. Itu 120 kalori gitu. Bener itu diet sih dok. Jadi males makan ya, lama banget nimbang dulu gitu. Kubur kenyang ya, Mams. Kenyang, kelamaan prosesnya dok. Gimana itu? Nah, terus misalnya nanti 1.300 itu ini yang harus kita atur dengan bijaksana. Nah, ini artikan dietnya dipikirin ya.
Nah, masih boleh nggak makan gorengan? Boleh. Di angka boleh. 1.300 kalori itu boleh, Mams. Nah, ada tapinya nih. Ada tapinya. Ada tapi tetap. Tapi yang namanya gorengan itu kalorinya besar, Mams. Oh, ya. Coba tebak berapa, Mams? Berapa tuh, Dok? Satu gorengan kecilnya bisa 100. Bakwan gitu, Dok? Bakwan agak gede kali ya, Mams. Ya itu bisa 200 kalori, Mams. Waduh. Jadi kan kayak, ya ampun aku cuma dijatah 1.300 kalori. 200 kalorinya habis nih buat gorengan. Over ya, Dok? Iya, dan itu nggak kenyang, Mams. bener. Dan nggak mungkin makannya cuma satu. Ya, enggak. Jujur nggak cukup satu, Dok. Pasti minimal 3 lah gitu, Ya, Mams. benar. Itu minimal, Dok, benar. Minimal. Nah, ditambah lagi dengan cabai rawitnya. Temennya teh manis. Aduh, enak Anget. banget. Nama tuh gorengan 3.600. Hmm. Manis anget lagi 200 kalorian juga, Mams. Oh, iya. 800 kalori, Mams, untuk cemilan kan. Jadi nggak bisa dong makan gorengan sih ya. Berarti Bisa, tapi setengah kemungkinan, Mams. Supaya kalorinya itu nggak habis banyak untuk makanan yang berlemak gitu, Mams. jadi tetap harus dilihat komposisinya ya, Dok ya. Mana Betul. dulu yang penting ya, Dok, ya. Jadi benar-benar ya harus Aduh, udah berniat banget itu, berarti harus diniati banget tanpa gorengannya itu tahu hangat ya. Pisang goreng gitu. Jadi makan pisang gorengnya mungkin supaya lebih lihatnya bahagiaan di drama. Coba makan sama pasangan ya, Mams. Kita makan setengah, pasangan makan setengah. Oh iya benar. Jadi kan bahagia banget nih romantis di Ya, tengah hujan. Iya benar. Apalagi Gitu. kalau misalnya masih Gen Z masih pacaran tuh pasti itu berhasil Iya. sih. Kan kita jaim kan makannya jadi Jadi setengah kan bisa ngirit juga ya, Mams. Benar, Tapi kalau nongkrong di kafe nih Gen Z, kopi susu bagi 2 sama pasangan. Pisang goreng bagi 2. irit ya. Mams. Irit kalori juga, Mams. Iya benar. Supaya dietnya gak gagal. Nggak gagal. Tapi emang itu kembali lagi ke niat ya, Dok ya. Betul, betul. Ya. Kalau udah biasa sih ya, tapi emang agak susah. Mau diniati bener ya. Itu gorengan itu godaan. Betul. Bener-bener. Dan gorengan itu kan tinggi lemak jenuh ya, Mams ya. Jadi sebenarnya yang jahat itu bukan minyak kelapanya, tapi minyak yang digoreng. Dan digorengnya dengan suhu tinggi. Jadi dia akan berubah menjadi lemak jenuh ya. Apalagi kalau kita tahu abang-abang gorengan digorengnya berkali-kali ya, Mams ya. Itu minyaknya. Sampai hitam ya, Mams ya. Warnanya banget ini Makin ya. hitam makin enak kayaknya. Bener. Jadi itu makin jenuh sebenarnya, lemaknya makin berpotensi untuk menimbulkan kolesterol dalam tubuh kita. Dan kolesterol kalau ditumpuk-tumpuk-tumpuk, resikonya ke penyakit jantung, penyakit stroke, darah tinggi gitu. Nah, untuk sekarang mungkin belum kerasa ya, Mams. Dok, ya. Tapi 10-20 tahun lagi kita nggak tahu. Benar. Gitu. Jadi selain buat menurunkan berat badan, menurunkan lemak tubuh, dengan mengatur asupan kita itu sangat baik buat kesehatan kita jangka panjang, Mams. Iya benar ya. Berarti intinya Betul. kembali untuk kesehatan ya, Dok ya. Betul, Bagusnya ya untuk iya. jangka panjang lagi gitu ya. Betul, Intinya betul. bukan instan-instan gitu ya, Dok ya. Benar-benar. Tuh, Mams. Benar banget nih. Jadi kan jenis lemak itu ya yang dihindari ya lemak jenuh itu ya, Dok ya, yang karena Iya. dari apa emang itu dari minyak aja atau dari mana, Dok, lemak jenuh itu? Lemak jenuh sebenarnya sumbernya banyak ya, Mams. Misalnya seperti minyak goreng tadi ya yang digoreng dengan suhu tinggi, terus mentega jika pengolahannya, terutama pengolahannya ya, Mams, itu tidak baik, dia berubah jadi lemak jenuh. Apapun yang sudah diproses. Nah, lawannya itu lemak tidak jenuh. Nah, contohnya alpukat. Oh iya, Gitu. banyak sekarang udah ada menu-menu Olive oil, gitu. benar, Nah, Dok ya. itu, Mas. Pengganti ya, Dok ya, penggantinya selain Penggantinya. gitu. Biasanya kalau olive oil mungkin kita lihat ditaruh di salad dressing dan itu mentah ya, Mam. Nah, kemudian alpukat, kemudian walnut, kacang almond. Nah, lemak tidak jenuh ini bagus dikonsumsi buat orang-orang darah tinggi, penyakit jantung, karena dia bisa membantu menurunkan kolesterol. Oh iya, berarti benar Gitu. untuk kesehatan ya. Jadi untuk biar menyetabilkan juga ya, Dok ya. Jadi nggak terlalu ketinggian ya, Iya, jadi otomatis betul. untuk mengganti
Ya, berarti benar. Jadi harus tahu juga ya substitusinya gitu ya. Saya digantikan dengan apa? Opsinya gitu, apa? Opsinya Gitu. apa? Jadi gitu. kalau sehari kita makan gorengannya dikurangin nih cuma setengah, mungkin bisa diganti dengan yang lain, Mams. Opsinya yang lebih sehat, misalnya ya oke lah kita ngambil alpukat gitu ya, jauh ya lebih sehat. Mungkin tidak seenak gorengan, tapi ya lebih bermanfaat lah buat tubuh kita. Tapi alpukatnya tuh alpukat langsung kan dok ya? Nggak usah Alpukat pakai, langsung. jangan diolah lagi pakai gula, pakai susu. Ya, pakai susu manis, pakai apalagi Milo. dicampur sama kelapa ya. Terus ada isinya lain lagi tuh. Tangkalin, itu enak banget. Campur ya dok. Aduh, Iya. langsung bengkak lagi kalorinya. Aduh, itu tinggi lagi ya dok Tinggi ya. lagi. Benar. Tapi emang enak ya. Emang Dok, enak. ya. Apapun yang enak, manis, gurih, gorengan itu pasti kalorinya besar. Wah. Jadi nah itu tuh dok ya. Jadi mindsetnya kan benar. Kalau mau sehat tuh makanannya nggak enak. Kalau yang nggak sehat tuh yang enak-enak tuh nggak sehat gitu. Nah itu gimana dok tuh kalau pikirannya begitu? Sebenarnya emang pasti nggak enak atau gimana dok kalau makanan yang sehat itu? Makanan. Mungkin karena kita berdiri di tengah kebiasaan makanan digoreng, makanan bermecin, jadi seakan-akan makanan yang lebih sehat ini jadi kelihatan nggak enak ya. Iya benar. Kalau kita lihat pola makannya orang luar negeri ya Mbak, sebenarnya perbandingannya. Bisa kita lihat nih sarapan mereka gitu ya. Kalau kita pernah ke restoran, kemudian kita makannya yang American breakfast, isinya apa sih Mam? Protein loh mereka, telur 2 dipanggang ya Mams. Kemudian with vegetables, jadi dengan saladnya ya, itu saladnya no dressing ya biasanya. Kemudian ada ayam di grill atau misalnya sosis di grill. Nah itu memang kalau dilihat dari pola makan mereka, dari sarapan aja udah kelihatan, wah kayaknya lebih bergizi, lebih tinggi proteinnya dibandingkan kita misalnya sarapannya nasi uduk ya Mam. Nasi uduk gitu ya. Aduh lengkap banget lagi nasi kerupuk uduk lagi ya Mam ya. Pergedel. Udah gitu ada bihunnya. Ada bihunnya. Lengkap banget. Jadi nasi uduk karbohidrat, bihunnya karbohidrat, kerupuknya juga karbohidrat gitu. Benar. Proteinnya kemana itu Mam? Iya benar kan. Seratnya kemana itu Mam? Benar. Jadi nggak seimbang komposisinya. Nah dan seakan-akan jadi, wah ini kayaknya nggak enak ya makanan sehat di grill gitu ya. Cuma daun-daunan, kayaknya salad gitu. Kurang berasa gitu. Nah itu karena kebiasaan sebenarnya Mam. Kalau kita mulai membiasakan diri dengan seperti yang tadi ya, misalnya makanan yang dipanggang, tidak digoreng, pasti awalnya akan susah gitu. Kayak ini kayaknya di lidah saya kurang enak. Tapi lama-lama lidah dan tubuh kita itu akan terbiasa, Mams. Nanti lama-lama usus kita akan menyesuaikan. Oh ya ini si A nih makannya udah nggak terlalu banyak lemak nih. Ini lama-lama ususnya dia bekerjanya akan lebih enak, Mams. Karena sebenarnya ketika kita makan yang tinggi lemak seperti gorengan, tinggi karbohidrat, itu sesungguhnya yang terjadi di dalam saluran cerna kita adalah ususnya bekerja keras. Oh iya benar. Enzim-enzimnya bekerja keras. Capek ya, terlalu Capek keras sebenarnya, ya. Mams. Benar. Gitu. Nah, makanya apalagi itu beresiko dengan misalnya penyakit batu empedu. Itu kan salah satunya karena penumpukan kolesterol, pola makan tinggi lemak gitu. Nah, itu karena memang saluran cerna kita tuh kerja keras, Mam. Jadi be good to ourselves ya. Jadi dengan mengurangi ya mungkin nggak seenak biasanya, tapi lama-lama kita akan terbiasa ya dok ya. Benar. Jadi intinya kembali lagi harus membiasakan diri ya dok ya. Benar. Betul. Pokoknya ya mana ya. Kalau mau sehat, jadi intinya sih dietnya untuk sehat. Untuk ya. sehat. Dan masih bisa enak loh Mam, bisa diakalin. Gimana itu dok? Nah caranya, jadi sebenarnya Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah ya. Jadi boleh tetap dengan bawang merah, bawang putih, tetap ya, boleh ya dengan boleh Mam, nggak harus sambar. Ya? Dia tuh nggak harus sambar. Iya. Jadi diet anti drama nih, jadi nggak harus sambar ya. Boleh diungkep, misalnya ayam bumbu kuning gitu ya, diungkep dengan kunyit lah, apa lengkuas, bawang merah, bumbu putih. aslinya itu boleh ya. Masukin aja Mam, nggak apa-apa Mam, itu biar berasa gitu ya. Nah tapi bedanya tidak digoreng. Oh. Jadi cukup diungkep aja gitu. Habis kan taunya kan
nggak boleh digoreng, jadi kuku-kukusan, jadi atau tim gitu ya. Nah Iya. itu nggak kayak, ih hambar banget deh kayaknya, dengan daging yang dada gitu ya, alias dadanya yang digrill lagi gitu ya. gitu ya dok ya. Tuh, aduh udah warnanya pucat ya kan, nggak ada rasanya, itu kayak udah males banget dia makannya. Jadi sebenarnya boleh ya dok ya, dibumbu-bumbuin Bumbu gimana itu juga, boleh. no problem ya. No Dok, problem. ya. Bumbu rebus boleh. Bahkan sampai bumbu gulai pun boleh. Oh boleh. Boleh, semuanya. tapi satu sebaiknya santannya di replace dengan pengganti yang lain, misalnya yang lebih tinggi serat gitu ya. Kemudian atau bisa diganti dengan susu gitu. Nah, terus yang kedua, jangan menggunakan suhu tinggi supaya di dalamnya itu selama proses masaknya tidak tercipta lemak jenuh. Gitu, Oh iya, nggak boleh terlalu dengan api yang panas banget, terus lama gitu, digodok lama gitu ya dok ya. Oh, kan lumayan masih enak ya Mam, gulai seperti itu juga. ya kayaknya masih enak sih, tetap Masih rasa enak. kok namanya bumbu-bumbunya masih lengkap, kayaknya masih enak aja deh kayaknya ya, masih ada gurih-gurih. Berarti bisa, intinya sih harus pinter-pinteran ya dok ya. Iya, betul. Ya kalau memang dirasa-rasa oh enak, masih enak gitu ya dibikin. Jadi tetap intinya garam, bumbu-bumbu yang lain no problem ya dok Masih ya. boleh gitu. Aman. Iya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, ada satu pertanyaan dari kontennya Sagittarius. Dok, kalau lihat nasi apa betul harus dikurangi? Nasi putih. Nasi dikurangi gitu dok. Aduh, kasihan ya nasi putih ini sering disalahkan Iya benar. terhadap obesitas gitu. Bebek aku naik karena nasi putih gitu. Padahal enggak, Mams. Jadi badan manusia ini butuh karbohidrat. Mau bagaimanapun karbohidrat adalah sumber energi terbesar buat badan kita. Dan setidaknya kita butuh karbohidrat itu minimal 130 gram. Kenapa? Karena otak kita utamanya itu butuh untuk berpikir. Jadi sumber energi utama untuk otak itu adalah karbohidrat. Jadi iya nanti jadi lemot ya dok ya. Nanti jadi lemot, Mams. Benar. Nah, 130 gram karbohidrat itu setara dengan kurang lebih 3 porsi nasi ya, Mams. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam itu masih boleh nasi. Masih boleh ya dok ya? Masih Malam, boleh. even malam juga boleh ya dok? Even makan malam nasi? boleh, Mams, gitu. Nah, yang nggak boleh apa dong? Adalah gula-gula refined atau gula-gula yang langsung gitu ya, Mas, yang langsung manis. Misalnya boba, kopi susu, iya, susu kental manis itu kan manisnya itu langsung masuk ke dalam tubuh, langsung membuat lonjakan insulin. Dan asupan gula itu dari mereka tanpa kita sadari itu tinggi. Minuman-minuman kemasan itu bisa 10-20 gram. Padahal gula kita dibatasi sehari cuma 50 gram. Sekali kita minum kopi susu atau misalnya minuman kemasan botol itu berarti bisa habis jatah gula 20 gram ya Mams. Bisa habis dalam sehari itu ya. Iya, Langsung dan sekali minum. dalam gitu sekali ya. minum gitu ya. Dan justru itulah karbohidrat yang jahat Mams. Langsung. Itu yang ya. bisa memicu BB cepat naik. Oh, jadi minuman yang Gitu. manis-manis ya. Jadi Makanan intinya, manis juga kue gitu. pokoknya biskuit. manis-manis, jangan terlalu over manis ya dok ya. Gitu kan kita udah manis ya dok ya, benar. Jadi intinya iya. Jadi meningkatkan kadar insulin itu ya dok ya. Iya. Itu yang bikin overweightnya itu ya. Iya, berarti. jadi dengan meningkatkan insulin spike atau lonjakan insulin, satu itu cenderung membuat ketagihan. Jadi kita udah minum atau makan manis cenderung mau lagi. Oh pantas Tuh, ya. Iya memang kan kayak pagi-pagi dok suka ada sekarang kan kopi ya. Iya, dan bukan kopi hitam ya, Iya, Mams ya. Kopinya tuh kan kopi udah manis. Iya, Iya. manis yang dengan creamernya. Aduh, wanginya gulanya, enak sih, enak dengan sih. aneka sirupnya, hazelnut, butterscotch, wah. Iya benar. Lagi Itu itu rutin karena kan ini karena ketagihan itu ya karena dok ketagihan ya. itu membuat ketagihan. Kemudian yang kedua, dia membuat si insulin ini capek ya, mungkin gampangnya capek. Jadi bisa membuat resistensi, lama-lama bisa menyebabkan diabetes. Wah, Gitu. Jadi itu Bahaya yang banget harusnya ternyata dikurangin, bukan nasi putih. jadi no problem tuh nasi putih mau pagi, siang, malam aja boleh ternyata ya dok ya. Boleh, Mams. Ternyata yang itu tuh yang rutin yang manis-manis itu yang nggak boleh terlalu
berlebihan ya dok ya, apalagi dirutinin setiap pagi tuh habis berarti jatahnya kita ya dok. Habis Mams, sehat pun tidak gitu ya, ketagihan iya, mengeluarkan biaya lebih juga iya ya, Mams bener. harus beli kopi susunya. Jajan kan ya, Iya. benar ya. Iya, seharusnya untuk jatahnya seharian ini habis di satu Habisnya cup itu ya. Iya, padahal lebih bijaksana kalau kita sarapannya ya nasi aja, Mams. Nasi dengan misalnya pepes ayam atau telur rebus itu jauh lebih bijaksana. Nah kalau nasinya itu harus ditimbang berapa banyak gitu nggak dok? Kadar nasinya itu Kadar maksudnya nasinya. berapa centong gitu ya? Ya kan katanya nanti katanya boleh makan nasi, langsung nambah gitu sekali makan. Nah, gimana dok? Iya. Jadi, nah ini kembali ke tujuan dietnya. Kalau dietnya maintenance atau dietnya hanya mempertahankan berat badan, itu bisa kurang lebih 1,5 kepalan tangan ya, Mams. 1,5 sampai 2 kepalan tangan kalau laki-laki. Nah, kalau dietnya maunya fat loss, menurunkan berat badan, itu perempuan gampangnya dengan kepalan tangan kita bisa 1 kepalan tangan aja, Mams. Gitu. Kalau laki-laki 1,5 kepalan tangan. 1,5 ya karena beda ya memang kebutuhan perempuan Kebutuhannya beda. sama laki-laki ya beda ya dok ya, itu kadarnya beda lagi ya. Iya, betul. Nah ya tadi kan dokter tuh bilang ada weight loss, ada fat loss gitu. Nah itu sebenarnya apa sih weight loss tuh apa, fat loss tuh apa sih dok? Itu sebenarnya dok. Oke. Weight loss itu hanya menurunkan angka timbangan berat badan, Mams. Oh iya, pengen nurunin ya, benar nurunin ya. Dan tadi kita sempat bilang berat badan kita sebagian besar itu air. Nah, jadi kalau misalnya ada produk-produk diet atau misalnya ada obat diet yang bisa mengklaim turun berat badan instan, misalnya 5 kg nih ya, Mams, dalam 3 hari, itu weight loss. Tapi yang turun adalah air sebagian besar. Oh, justru Tuh. cairan tubuh kita yang keluar ya. Nah, dan weight loss itu bisa terjadi secara instan. Tapi secara bentuk tubuh nggak ada perubahan, Mams. Oh. Jadi walaupun udah turun 5 kg, tapi lingkar perutnya mungkin sama aja. Atau lingkar pinggangnya sama aja, lingkar lengannya sama aja. Iya, Gitu. benar-benar. Ukuran baju masih sama. Beda dengan fat loss. Jadi kalau turun lemak itu 0,5 sampai 2 kg per bulan. 0,5 sampai 2 kg per bulan. Kecil ya, Dok? Kecil lah maksudnya. Kecil. Tapi 0,5 kg lemak itu lumayan besar Mam ukurannya. Oh gitu. Kelihatan kalau diri penampilannya gitu. Bisa kelihatan. Dok. Mungkin nah, kita nggak tahu nih kalau lagi fat loss lemak mana duluan yang hilang. Apakah lemak lengan, lemak perut, lemak pinggang atau lemak paha, nggak tahu, tergantung badan kita. Oh, tergantung badannya ya, Dok, ya, yang... Jadi walaupun turunnya cuma 0,5 kg, bisa jadi lingkar perutnya berkurang 2 cm. Seneng sekali. Kayak, gitu ya. Badannya langsung muat gitu ya. Oh iya. Jadi sebenarnya lebih ini ke fat loss ya dok ya dibandingkan weight loss. Iya betul Mam. Ya cairan doang ya, yang ada dehidrasi aja itu ya. Iya betul Mam. Jadi pasti ini semua orang juga pengennya fat loss gitu Mam. Tapi dia bertahap. Tadi kan memang turunnya per bulan tuh cuma 0,5 sampai 2 kg ya, dikit lah ya. Dikit. Sebenarnya. Tapi signifikan secara look-nya, secara appearance itu akan kelihatan. Nah, jadi kalau misalnya kita punya target mau turun 10 kilo, ya berarti paling cepat 5 bulan, Mams. Oh iya, berarti harus bersabar. Jadi memang ya jadi nggak apa-apa ya dok ya. Berapa kalau seminggu ya nggak turun-turun. No problem. Karena 5 bulan kok ya. Iya, bener Mams. Jadi makanya aku bilang, udahlah nggak usah timbang tiap hari, tiap minggu, nanti stres. Stres nggak timbangan. Jadi timbangnya per bulan gitu, dilihat progresnya. Oh, bulan ini aku turun 1 kilo. Celana aku mulai muat, longgar nih kayaknya. Nanti dilakukan terus, keep continue, konsisten, nanti 5 bulan, 6 bulan mulai kelihatan hasilnya. Itu baru benar-benar kelihatannya ya dok ya, benar-benar hasilnya. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan dari akun Mahia Zahra. Olahraga yang cepat dulu ini ya. Nah, ingin cepat nih. Oke, untuk olahraga, jadi teman-teman lihat dulu nih kondisi badannya seperti apa.
kalau misalnya masih BB-nya masih cukup berlebih, sebaiknya yang low impact dulu atau yang bukan ringan ya, tidak memberikan beban banyak ke lutut. Tuh, ya. Kayak seperti apa tuh dok? Maksudnya yang Contohnya misalnya sepedahan, berenang gitunya. Pun yoga dan pilates bisa dikategorikan sebagai low impact juga, Mams. itu gitu. termasuk low impact ya dok ya, yoga sama pilates tuh Nah, berarti. low impact ramah ke lutut ya, Mams. Nah, terus olahraganya adalah dilakukan minimal seminggu 3 jam lah. Seminggu? Seminggu 3 3 jam, jam. Mams. Itu Kak 180 menit ya. Berarti 180. Nah, 3 jam ini dibagi-bagi, Mams. Jadi ada olahraga kardio, ada olahraga resistance training atau latihan beban. Berarti harus tetap ada latihan bebannya. Latihan juga, bebannya dok, ya? yang ramah di lutut, kardionya juga yang ramah di lutut. Nah, kalau berat badan udah mulai berkurang, boleh mulai ke yang high impact, jadi yang ada jumpingnya gitu misalnya. Jadi tetap bertahap ya dok ya, nggak boleh langsung karena pengen cepet kurus langsung work hard banget gitu, langsung yang pokoknya olahraganya bagus banget nih, sehari berapa jam gitu ya dok ya. Iya kan, ada yang bilang kalau mau cepet kurus lari tiap hari sehari sejam. Iya. Wah, Sehari itu harus ada sejam katanya gitu. sejam gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya bisa baik bisa buruk buat badan kita. Karena kalau untuk teman-teman yang belum terbiasa gitu ya, Mams ya, khawatir ototnya kaget. Iya benar. Khawatir kepersendiannya gimana Karena gitu nampaknya. Misalnya biasanya rest gitu ya, misalnya santai tiba-tiba dia langsung dipecut gitu ya. Ya, dan kasihan ke jantungnya. Nah, jadi olahraga itu perhatikan satu jenisnya. Tadi ada olahraga kardio, ada olahraga resisten atau latihan beban. Kedua, durasi. Tadi kan targetnya seminggu 3 jam. 3 jam. Ya, itu dibagi jadi kardio dan resistennya. Nah, yang ketiga intensitasnya. Nah, misalnya aku udah sering, udah terbiasa olahraga ya, Mams ya. Jadi buat aku itu intensitas ringan. Tapi buat orang lain yang baru olahraga itu mungkin intensitasnya sedang atau tinggi. Nah, itu hati-hati. Karena beda ya mama benar ya. Itu akan balik lagi dengan karena kebiasaan dan itu udah rutinitas atau belum gitu ya dok ya. Iya, itu akan kelihatan dari napasnya. Jadi kalau udah ngos-ngosan banget mungkin diturunin dulu intensitasnya. Nah, yang disarankan untuk fat loss itu intensitas ringan sampai sedang. Kalau misalnya teman-teman bisa olahraga sehari 1 jam, berarti cukup 3 kali seminggu. Ya benar, karena kan emang 3 jam itu untuk seminggu ya dok ya. Dan intensitasnya ringan sedang. Jadi seminggu 3 kali lah ya, dan nggak ngos-ngosan ya kan. Misalnya kardionya 1 kali seminggu itu adalah misalnya sepedahan ya, Moms ya, gitu ya. Terus untuk resistance trainingnya bisa teman-teman pilih, bisa yang di gym, misalnya teman-teman mau coba pakai dumbbell atau pakai barbell, terserah. Atau bisa latihan di rumah dengan berat badan sendiri, itu juga bisa. Atau misalnya ikut kelas yoga gitu ya, Moms, itu juga resistance training gitu. Nah, terus satu kali lagi misalnya olahraga lagi di rumah dengan kombinasi kardio sama angkat beban tuh, ikutin video di YouTube gitu juga bisa, Mams. Bener ya, yoga sama pilates. Nah di kita nih di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi kita tercinta nih, nah ada kelas yoganya ada kelas yoga dan pilatesnya. Iya ya, Mams, seru banget setiap ya. hari Selasa ya, jam 4 sore di lantai 6. Ya, ruangannya enak banget loh. Iya, seru dengan pemandangannya ya, Moms ya. Iya. Nah, kita juga kan ada senam juga nih, Dok, setiap hari Sabtu. Ada senam juga kan, aerobik gitu ya, Dok. Iya, Berarti itu masuk olahraga kardio berarti. Nah, Moms. termasuk ya, berarti Boleh. udah mencukupi banget ya, Dok ya. Bisa. Sabtu kita ini aerobik gitu ya. Terus hari Selasanya kita yoga, pilates. Itu sehat banget ya. Sehat itu, Mas. Bisa rutin. Kan yang penting rutin olahraganya Nah, ya. berarti harus dirutinin tuh, benar. Gitu. Nah, jadi jangan ragu-ragu, ikutin aja ya. Hari Selasa yoga pilates ya. Hari Sabtu nih Sabtunya kita aerobik ya. Rutin ya. Ya harus dirutini ya. Harus Dok, ya. dirutin kan. Betul, Mams. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi nih pertanyaan dari akun Nombang Pan. Pertanyaannya, Dok, kalau nggak suka sayur, biar kebutuhan gizinya cukup bisa diganti apa aja ya, Dok? Wah, Dok, iya benar. Ada yang anti sayur kan, Dok ya. Ada yang nggak biasa Iya. makan sayur, nggak suka.
Nah gantinya tuh gimana dok? Wah, ini sayang sekali ya kalau misalnya ada yang nggak suka sayur. Kenapa? Satu, sayur tuh sumber serat paling murah. Ya kan, Mam? Dan kita butuh serat ya emang Dan tubuh kita butuh ya. serat. Apalagi sedang menurunkan berat badan gitu. Jadi kebutuhan serat harian kita 25 sampai 30 gram per hari. Harus tinggi benar. Gampangnya makan sayur itu 3 porsi per hari. 3 porsi itu satu porsinya 1 mangkok kurang lebih ya Mams ya. Oh berarti 1 mangkok itu? Bukan kuahnya ya Mams. Iya. Isinya. Iya benar banget. Kakak kan suka yang seger kayak sayur asem kan seger kuahnya. doang. Iya dok, aku udah makan sayur 1 porsi padahal cuma kuahnya. Oh iya berarti harus sama full isinya. ya. Iya. Semangkok tuh sayur-sayurannya ya dok Sayurannya ya. gitu. Sekali makan dibiasakan 1 mangkok itu ya Mams. Jadi dengan 3 kali makan utama kita dapat 3 mangkok sayur. Ditambah 2 kali cemilan itu buah. Oh iya berarti memang harus tinggi serat ya dok ya. Setinggi itu ya Mams ya. Ya emang untuk ini ya membantu untuk proses pencernaannya ya dok iya. ya. Dan sayur itu paling murah dibandingkan kita harus membeli fiber replacement yang lain. Gitu kan sekarang banyak produk-produk kesehatan yang dikategorikan yang fiber supplement atau fiber replacement ya Mam. Itu lebih mahal, harganya jauh. Kita beli sayur di abang-abang paling berapa sih Mam? Iya murah sih sebenarnya ya. Karena Iya. cuma tinggal kayak ditumis aja juga. Iya, ditumis juga Jadi udah ya, dok, cukup. ya, direbus-rebus Beli ya. sayur di warung tuh berapa sih dibandingkan harus beli fiber supplement. Tapi kalau emang benar-benar nggak bisa dijadikan opsi ya, oke kita bisa ganti dengan yang lain gitu ya. Misalnya ada produk-produk psyllium Husk, ada inulin dan lain-lain itu boleh digunakan buat menggantikan sumber serat kita. Jadi Gitu. emang tetap kayaknya sih memang berarti harus tetap makan sayur ya dok Tetap ya. harus makan sayur. Karena kalau proses dietnya emang harus ada butuh tinggi serat itu ya Tinggi dok serat ya. Mam, betul. Kalau nggak diiringi dengan tinggi serat, itu bakteri di usus bisa mogok kerja, Mams. Oh. Gimana mogok Nah, kerja, iya dok? benar, Nah, si bakteri di usus ini, mereka tuh butuh energi, butuh asupan supaya kerjanya itu baik. Mereka butuh prebiotik dan probiotik. Nah, itu sumbernya salah satunya dari sayur dan buah. Buah itu ya, Gitu. makanan serat ya. Jadi Mm-mm. ya tetap harus dipaksakan ya daripada beli vitamin yang mahal-mahal yang fiber itu kan mahal. Oh ya, iya, dok, ya. Mas. Apalagi sekarang tuh banyak ini ya, cold press juice gitu ya. Oh, iya. Misalnya Yang jus yang udah di-press udah berapa, dipaket 6 botol untuk detox. Nah, sebenarnya kalau kita udah rutin konsumsi serat, nggak perlu detox lagi. Berarti nggak perlu ya dok ya? Nggak perlu, Sebenarnya. bisa aksi bakteri ini emang udah mendetokskan badan kita, tapi dengan syarat prebiotik, probiotik kita cukup Terpenuhi semuanya, ya. serat kita asupannya oke. Gitu, Mams. Tuh sobat KBP berarti cukup kalau udah ada sayur, buah itu cukup. Jadi cukup. intinya harus tetap makan sayur ya. Jangan nggak makan sayur, sayang. Mahal ya. Mahal. Kalau sayur kan murah ya. Sayur murah, Mams. Soalnya harus semangkok. Ya butuhnya tuh semangkok. Gak Dibiasakan ya, Mams. Iya benar, aduh Iya. oke. Itu teguran buat saya ya. Jadi jangan kuahnya ya, sayurnya. Sayurnya, Mams. Benar. Nah, sebenarnya kan karena ada gini ya dok ya, kan makan kan harus dia ya itu dokter kan ditakar gitu ya, biasanya ada porsinya ya porsinya. Iya. Nah ini kalau biasa makan yang dengan porsi banyak gitu ya dok, yang nggak kenyang-kenyang nih saya gitu. Gimana ya dok? Kan kalau dokternya bang di luar negeri kan makan salad apa Iya. gimana gitu ya, telur 2. Nah, ya kita juga makan, tapi kayaknya kalau nggak makan nasi bukan makan gitu. Jadi makan itu iya, makan dan itu dalam waktu bersamaan. Jadi kayak rasanya nggak kenyang-kenyang. Nah itu gimana ya dok ya kalau nggak kenyang-kenyang? Oke, kalau nggak kenyang gimana? Kita ngakalin dengan porsinya, gitu. Jadi semua porsinya harus pas, Mam. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada serat. Tuh. Kalau kita pakai aturan tangan, ini paling gampang ya untuk fat loss ya. Ini kita ngomongin untuk fat loss dulu untuk nurunin berat badan. Ini karbohidrat, ini protein, ini lemak. Oh iya, lemak ukurannya bakal lebih kecil ya. Iya, dan
semangkok sayur. Gitu ya. Tinggi Jadi serat. nasi putih boleh, nasi putih atau nasi merah sama aja, Mam. Kecuali untuk penderita diabetes itu beda ya, karena dia indeks glikemiknya beda. Jadi sebenarnya nggak mesti harus karena saya lagi mau diet nih, jangan nasi putih jadi harus diganti dengan beras merah gitu. Enggak ya dok ya? Enggak, Mams. Itu beras merah memang lebih bagus karena punya indeks glikemik yang lebih bagus buat kesehatan tubuh kita. Tapi untuk orang yang sehat, jadi nggak ada riwayat sakit apapun, hanya untuk diet aja, itu boleh nasi putih atau nasi merah, dua-duanya boleh. Bebas ya dok ya, nggak mesti harus yang Betul. low gulanya gitu istilahnya Nggak ya, dok ya. harus. Nah, jadi pengaturan porsi yang kayak tadi itu ya Sobat KBP, ini protein, kemudian ini lemak, dan semangkok sayur kurang lebih itu seharusnya cukup, Mams. Seharusnya itu kenyang. Berarti kalau yang nggak kenyang-kenyang itu mungkin karena Kalau nggak kenyang, porsinya porsinya ada yang nggak salah. sesuai ya dok ya. Bisa jadi kurang serat loh, Mams. Oh, Kurang serat iya. itu tandanya badannya kita itu ada yang kurang nih, jadi dia terus memberikan sinyal lapar. Atau proteinnya. Nah, orang Indonesia itu kebiasaan karbohidratnya kebanyakan, proteinnya kurang, Mam. Iya. Jadi kalau kita lihat dari piring kita, ini nasi. Iya benar. Ini ayamnya segini nih, kecil Iya, gitu ya. iya, benar. Terus di sininya bihun, Ayam mahal ya dikit aja gitu. ayamnya kecil ya di ujung. Nah, itu mulai kita ubah, kita geser, Mams. Jadi nasinya cukup segini atau kurang lebih sepertiga piring lah gitu ya. Kalau ada piring ini Sobat KBP. Oh ya. Nah, terus ini segini protein. Jadi segini sepertiga piring kita itu isinya lauk, Mams. Iya, iya ya. Makanya telur 2 gitu. Telur ya, dok, 2 gitu, terus dan ayam gitu ya. Misalnya boleh misalnya opor nih, oke opor minta telurnya 2, kemudian dada ayam atau paha ayam, oke masih boleh. Nah, itu sepertiga piringan, Mams. Nah, ditambah sayur 1 mangkok. Iya, Gitu. tinggi. Memang benar-benar seratnya kan tinggi ya. Jadi otomatis sudah kebantu ya. Berarti Iya. karena porsinya nggak sesuai itu ya dok ya. Jadi sinyal tubuh juga ya ada sinyal yang tuing-tuing nih. Ini kan. Belum kecukup nih, belum kecukup. Jadi ya Cukup. lapar terus ya dok iya, ya. jadi ketika kita lapar tuh kayak badan tuh seakan-akan ngasih tahu ini ada zat gizi yang kurang, bukan porsinya yang kurang ya, Mam. Ada zat gizi yang kurang. Oh zatnya ya, Iya. benar. Ya, Dan porsi ya nambah terus zatnya banyak. Dan sebenarnya sayur atau serat itu membantu kita mengunyah lebih lama. Itu tipsnya, Mam. Oh. Jadi kan kalau sayur kan lama ya, Mam, Iya. dikunyahnya kayak Lama jadi ya, apalagi sayur hijau-hijau tuh ya, itu lama. itu benar. jadi memberikan waktu ke otak kita untuk memproses dulu. Oh iya, ini udah kenyang. Itu mindful eating. Jadi mengunyah lebih lama supaya otaknya itu kerja dulu kayak oh ya ini lambungnya udah penuh nih ternyata gitu. Jadi oke nih cukup. Dan diterima dulu sensornya gitu ya. Betul, dok, ya. Mam. Beda dengan makanan yang kecil-kecil tapi kalorinya besar. Contoh gorengan, kue, minuman kemasan. Itu kan cepet ya, Mam. Up. Iya, Hilang aja. 1 menit beres hilang. aja gitu. Iya. Benar. Jadi Padahal kayak tapi tinggi banget nggak sesuai dengan kalorinya besar, proteinnya Iya, nggak ada, gizinya seratnya nggak nggak ada. sesuai, Terus ya. kayak, oh masih lapar. Padahal secara angka kalori udah besar, Mam. Tapi tidak ada zat gizinya. Gitu. Dan makannya terlalu cepat. Iya, enggaknya karena cepet itu nggak bagus ya dok ya. Jadi belum diterima sensornya, belum nyampe gitu. Sensornya belum nyampe udah. Sampai ke otak. Jadi akhirnya nambah ya. Iya, Banyak Mam. habis aja ya satu. Iya, tiba-tiba udah gorengan ya 1 piring Aduh, besar. Ya, gorengan lagi ya. Gorengan lagi. Duh, salah banget disalahin mulu di gorengan. Ada lagi pertanyaan mungkin? Oke, ada lagi pertanyaan dari akunnya Ibu 227. Mm-mm. Dok, kalau mau ngecilin perut, diet apa dan olahraga apa dok? Beban banget nih, emak perut. Ya, kan bener ada kan yang dia bentuk badan kita kan beda-beda ya Mang ya dok ya. Emang ada yang perut yang nggak gede, tapi ada yang di lengannya, dari paha gitu ya dok. Ya macam-macam ya dok karena. Iya, lokasi penimbunan lemaknya beda-beda Iya, ya, Mams, ya. benar. Betul. Nah, di perut nih ya. Nah, di perut gimana? Nah, ini apalagi ya, ada sebuah data yang penting untuk Sobat KBP tahu. Ada namanya obesitas sentral. Jadi ketika lingkar perut perempuan itu di atas 80 cm, laki-laki di atas 90 cm, itu berhubungan dengan penyakit-penyakit metabolik seperti penyakit diabetes, jantung, dan stroke.
gitu. Serem Itu ya. obesitas sentral ya, Mams. Serem ya dok ya. Iya, ternyata ada, dan sekarang udah banyak penelitian yang membuktikan hal tersebut, Mam. Jadi itu ada namanya jadi orangnya kelihatannya kurus gitu, secara look gitu berat badannya ideal, tapi ternyata lingkar perutnya itu lebih dari 80 cm dan lebih dari 90 cm tadi untuk laki-lakinya. Itu ternyata ketika ada teliti memang walaupun berat badannya ideal tapi lingkar perutnya berlebih itu beresiko untuk terkena penyakit metabolik. Ya, jadi memang beban banget sih lemak perut ini. Nah, gimana cara ngecilinnya? Diet apa yang cocok? Ya dietnya adalah yang penting kalori defisit, kemudian gizinya seimbang. Itu aja, Mams. Yang bisa dilakukan terus-menerus, continue, konsisten. Jadi polanya itu ya dok ya, pola makannya itu ini benar-benar konsistenin gitu ya, sesuai gitu dengan harus sesuai gizinya itu ya dok ya. Gizinya semua ada, jadi karbohidrat, protein, lemak, kemudian serat semua harus cukup. Nah itu, cuma diet itu aja mau diet apapun jenisnya, yang penting itu prinsipnya kalori defisit, kemudian cukup gizinya. Nah, jadi jangan ikut-ikutan diet trending aja ya, Mam. Kenapa? Karena diet trending itu banyak yang extreme diet. Iya, memang jadi yang pokoknya makan tuh hanya jam berapa gitu. Dengan sedikit dan gitu kita nggak tahu itu asupan kalorinya berapa. Banyak yang di bawah 1.200 itu hitungannya termasuk extreme diet. Itu berbahaya karena itu crash diet ya, artinya bisa merusak badan kita, Mam. Dan nggak bisa dilakukan untuk tadi yang syarat ketiga jangka panjang, itu nggak bisa dilakukan secara kontinu, Mam. Iya, kemungkinan besar 1 minggu melakukan itu gulanya ngedrop, dehidrasi, atau kayak kelayangan akhirnya masuk ke IGD. Serem ya jadinya, bukan sehat ya jadinya. Bukan sehat, jadi jangan diet macam-macam lah, cukup tadi aja kalori defisit, kemudian gizinya cukup semua dan dilakukan sabar, konsisten, kontinu. Intinya harus sabar, konsisten, jadi nggak ada istilahnya diet cepat yang pengen hanya waktunya berapa langsung gitu kelihatan ya. gitu. Dan kalau memang ternyata, 1 bulan 2 bulan kok kayaknya lemaknya belum, perutnya belum berkurang signifikan, sabar. Mungkin badan kita lagi milih lemak yang lain dulu supaya lebih kecil. Mungkin lingkar lengannya berkurangnya banyak atau lingkar pinggangnya berkurang banyak. Jadi sabar. Nah, terus olahraganya apa? Yang penting tadi ada kardio, kemudian angkat beban dan 3 jam per minggu. Gitu. Terus katanya sit up bisa ngecilin perut. Iya dok. Oh itu hoax ya, Mam, itu tidak benar. Ya. Jadi nggak ngepek ya, karena kan aku pengen ngecilin perutnya nih. Jadi harus banyak sit up. Aduh. Nah, jadi ada memang spesifik targeted muscle. Jadi ketika olahraga spesifik mau membentuk otot tertentu. Itu oke, katakanlah sit up mau membentuk otot perut. Kemudian misalnya push up mau membentuk otot dada, squat mau membentuk otot paha. Itu contoh-contohnya ya, Mas. Nah, itu memang membentuk otot, tapi kalau kadar lemaknya masih tinggi, itu nggak akan kelihatan ototnya, Mams. Jadi dia nggak mengecilkan bentuknya, dia hanya membentuk gitu ya, membentuk si ototnya gitu. Tapi kalau kadar lemaknya masih tinggi, belum diiringi dengan diet ya, ini otot, ini lemak, nggak akan kelihatan ototnya. Iya benar-benar ya, percuma ya olahraga memang untuk bikin otot gitu ya dok gitu, ya. Tapi emang intinya lemaknya dulu nih harus diberesin gitu. Betul, ya dok. Mams. Betul. Jadi kalori defisit dulu diiringi olahraga rutin gitu ya. Nanti kalau udah makin turun berat badannya, lemaknya udah makin turun ya, wah udah get in shape nih gitu ya. Baru mulai spesifik, ini kelihatan lebih oke nih perutnya. Ya, oke lah, baru tuh mulai 100 membentuk ototnya gitu dok ya. Ya. Intinya yang kayak tadi dokter bilang ya, jadi fat loss dulu. Fat loss dulu, Mam. Baru tuh kalau mau yang six pack yang gitu. Benar ya. Ya jadi intinya pembakaran lemaknya tuh dia milih sendiri ya dok ya. Milih sendiri. Jadi intinya nggak ada misalnya kita mau olahraga, perut aja gitu, atau lengan aja. Jadi milih gitu ya mana yang mau dibakar gitu ya dok ya. Iya, nggak bisa, Mams. Jadi emang intinya harus sabar. Harus sabar. Nah dok, sebenarnya ada nggak sih dok makanan tuh yang kalau makanan jenis ini aman nih, boleh banyak-banyak juga boleh gitu. Ada nggak dok gitu kan? Maksudnya kalau yang ini makanan ini nggak boleh banyak-banyak. Nah tapi ada nggak sih jenis makanan yang boleh dimakan dengan porsi atau jumlah yang banyak gitu dok?
Sayur, Mams. Berarti sayur itu boleh lebih dari 1 mangkok ya dok ya? Iya betul, asal bukan gulai Padang ya, Mams. Gulai daun singkong Iya. Padang tuh kayak kuahnya kan ini banget ya. Itu udah santan ya. Iya. Berarti boleh ya dok ya, kayak sayur Boleh. bening. Nah kalau sayur asem kan itu masih masuk bening apa enggak, kan dia banyak bumbunya tuh. Oh ya, ada ininya gula merahnya ya, Moms ya. Kayak gitu. Nah, ngakalinnya kalau kita khawatir ini kuahnya banyak kalorinya, tinggi kalorinya, misalnya bersantan atau kayak ada penambahan kecap, gula merah dan lain-lain, kuahnya berarti dikit aja, Mams. Jadi kita makan isinya aja, Mam. Ya, dok, ya. Terutama mungkin untuk teman-teman yang tantangan dietnya adalah, aduh aku kalau makan banyak ya gitu. Ya. Boleh, silahkan makan sayur buah yang banyak, pepaya, melon, anggur, jeruk, gak apa-apa, Mam. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau buah itu ada tantangan nggak, buah kalau lagi on diet tuh nggak boleh nih buah yang ini karena kadar karbonya banyak ternyata gitu. Oh, mungkin kalau kita spesifik gitu ya, Mam. Pisang, mangga, durian itu boleh, tapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Ya. Pisang, Kalau yang mangga, lain, durian ya. kalau yang lain boleh silahkan yang Aman banyak. gitu ya, Dok, ya. Mengenyangkan. Kemudian yang boleh dimakan banyak itu adalah makanan yang lean protein. Jadi proteinnya tinggi, tapi lemaknya rendah. Contoh putih telur. Oh iya, putih telur. Dada ayam. Rebus, panggang gitu ya. Selama dia tidak digoreng, ya? kemungkinan kalorinya akan segitu aja gitu, nggak terlalu besar ya. Gitu. Ikan ikan pepes boleh, Mam. Boleh ya. Ikan pindang, kalau pindang kan dan nggak digoreng ya, Mam, jadi langsung dibumbuin gitu. Ya kan kadang lauk tuh kan dicemilin gitu ya dok ya. Itu no problem gitu ya dok ya. Ikan, No problem. Ambil gitu. nonton drama Korea, Mam, Ya. semuanya ikan gitu boleh. Ya, daripada ngunyahnya yang manis ya. Iya. Itu habis satu toples tuh. Jadi bisa diakalinnya itu, nah ini tips dan triknya ya. Jadi misalnya kita lagi diet tapi pengen bersantai-santai sambil ngemil gitu ya. Iya. Nah akalin aja, jadi si mangkok cemilan kita itu diisi dengan misalnya biskuit tapi nggak terlalu banyak, cuma 3 keping. Sisanya buah. Oh iya. Gitu. benar. Jadi diisi Dicampur, anggur, ya, jeruk, ya. apel gitu ya. Nah biskuitnya sedikit. Sambil nonton. Sambil drama, nonton, ya, jadi dok, ya. kenyangnya dapat, gizinya dapat, rasa manis biskuitnya dapat, tapi dalam jumlah yang oke gitu, jadi nggak terlalu masih banyak. aman ya dok ya. Betul. Jadi intinya kalau yang tinggi serat mau banyak juga no problem ya dok ya. No problem, Mams, itu boleh. Jadi unlimited boleh kalau makan yang banyak seratnya itu ya pokoknya. Betul, Aman Mams. ya dok ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan dari dari Sagittarius lagi. Bukan, dari Maya Zahra lagi, Bro. Dok, benar nggak kalau kopi americano itu bisa nurunin BB? Oke. Americano dok, bisa nurunin BB nggak tuh dok? Gimana saya dok? Lagi rame ya. Iya, jadi memang ada beberapa zat tertentu. Kita nyebutnya zat ya. Jadi yang terkandung dalam kopi itu adalah kafein. Nah, si kafein ini salah satu zat yang terbukti bisa membantu atau membooster penurunan berat badan. Dia membantu badan supaya ngebakar lemak lebih banyak. Nah, Membantu ya. Bener. betul. Nah, bisa nggak nih? Bisa, tapi ada jumlahnya, Mams. Oh gitu, jumlah. Oh ada ini ya, Ada jumlah yang bisa dia tuh bekerja sebagai Booster bensin itu, booster tadi ya, supaya bakar lemak lebih banyak. Nah itu mungkin sehari 300 sampai 400 mg kafein. Oh banyak. Banyak. Ya, Nah, 300. Americano itu bisa ngebantu. Jadi kalau kita rasakan nih sebenarnya kalau kita minum Americano atau kopi hitam tanpa gula ya, tanpa gula itu habis minum tuh rasanya kayak seger gitu ya otaknya, terus kayak deg. Iya kan dia memacu gitu ya. Iya, Dok, ya. nah itu ternyata membantu pembakaran lemak. Nah itu supaya bisa mencapai target buat bantu bakar lemak itu mungkin bisa sekitar 4 atau 5 gelas Americano, Mam. Tapi itu aman ya dok ya, maksudnya. Nah, tapi kan itu tidak ramah di lambung ya, Mam. Oh iya, Gitu, berarti nah. kalau ada yang catatan ya dok ya, kalau ada penyakit di lambung kayak penyakit Iya. kayak gitu ya, otomatis bisa. Nggak bisa. Kemudian orang-orang dengan riwayat penyakit tertentu gitu, misalnya jantung itu kan juga nggak boleh ya, Mam, minum kopi terlalu banyak. Jadi jawabannya bisa, asalkan dikonsumsi dengan
jumlah tertentu. Dan bahkan ini diminum sama atlet ya, Mam. Jadi buat meningkatkan performa olahraga, kopi hitam tuh salah satu yang diandalkan sama para atlet. Jadi mereka bisa karena minum. dia emang yang memacu itu dok ya, Memacu. adrenalinnya kan. Jadi kan memang untuk over tapi ya dok ya, kalau misalnya punya penyakit jantung ya emang benar kata dokter bisa bikin deg-degan itu ya Jadi nggak boleh kalau ini iya. Tapi kalau atlet-atlet yang masih muda dengan tidak ada penyakit apapun, mereka salah satunya mengandalkan si kafein ini gitu. Dan bisa jadi healthier choice sih, Mam. Jadi pilihan yang lebih sehat daripada kopi susu mendingan americano aja. Sih, ya ada pilihan itu tetap walaupun nggak bisa sebagai booster, karena kan kalau booster kan harus butuh Harus dosis tinggi ya. dosis tinggi, tapi setidaknya americano lebih aman Betul. ya daripada yang manis-manis. Manis-manis. Ada lagi nggak rasanya? Oke, pertanyaan terakhir dari Sagittarius. Kalau pola makan aja yang dijaga tanpa olahraga, apakah bisa turun BB-nya? Bisa. Bisa ya dok ya? Bisa, Mam. Itu ini pengalaman pribadi juga ya. Pengalaman dan dari penelitian pun sebenarnya hanya dengan menjaga pola makan itu turun. Oh gitu. 70-80% badan kita dipengaruhi sama apa yang kita makan, Mams. Oh benar-benar ya dok ya. Bisa turun. Jadi harus di maintenance gitu ya, benar-benar dari rutinitas. Jadi kembali lagi ke rutinitas, ke pola ya, Ke pola pola makan. sampai gitu dia ya, Dok, ya. menjadi habit dan jadi pola. Nah, disitulah bisa terjadi penurunan lemak badan. Tapi ada tapinya. Jadi ada tapi loh. ada tapinya. Ketika lemak badan berkurang, ketika berat badan kita berkurang gitu ya, badan kita tuh pintar, Mams. Dia akan membentuk sistem metabolisme untuk mengcounter. Jadi kayak badan kita tuh, aduh aku tuh udah oke loh dengan komposisi segini, kenapa sih harus diturunin gitu sih, badan kita tuh kayak marah gitu, Mams. Oh gitu, dia Jadi, bereaksi gitu Dok, Reaksi ya. dia akan mengcounter. Jadi tingkat stresnya bisa meningkat. Kemudian menjadi lebih malas. Ini nih. Jadi biasanya kalau udah kalori defisit untuk 2 atau 3 bulan, biasanya orangnya jadi akan lebih pemalas, Mam. Jadi lebih mager karena ngirit energi. Oh. Jadi itu Gitu, dia kan dia cepet nih di awal-awal gitu Dok ya, sebulan 2 bulan dia cepet tuh defisit kalorinya. Dan kesana itu udah agak menurun ya. Malas, iya. Jadi cenderung kalau bisa tidur ya kenapa enggak gitu. Benar. Kayak gitu ya. Kemudian kalau tidak diiringi dengan olahraga, terutama bangun otot, badan cenderung longgar. Mungkin kalau bahasa orang awamnya itu jadi kelihatan ada selulitnya, Mams. Oh ya karena oh ya benar karena kan udah defisit ya dari Defisit, awalnya lemaknya dia hilang, nggak di-replace dengan otot. Jadi lemaknya hilang, nggak ada yang ngisi nih, Mam, Iya, longgar. benar. Jadi selulit. Iya. Nah, kan jadi kurang bagus untuk look dan performance. Nah, disitulah peran olahraga. jadi emang harus dibarengin Sebaiknya ya. dibarengin. Dok, Dan ya. disitulah pentingnya untuk latihan otot tadi, Mam. Seperti yoga. Salah satunya itu supaya keep toning ya badannya, jadi lemaknya hilang, dibangun dengan otot. Dan otot ini yang akan membantu badan supaya nggak males tadi, Mam. Oh iya, Iya, jadi dia udah tetap jadi ada perannya ketika pas tubuh malas karena dia olahraga jadi dia Jadi masih mau gerak, Iya, Mam, benar. gitu. Karena kalau tidak diiringi olahraga, tidak diiringi bangun otot, kemungkinan akan terjadi yoyo. Jadi setelah 5 atau 6 bulan, menurut penelitian itu ada kelompok yang studinya, kelompok 1 dia hanya mengatur pola makan, kelompok kedua intervensi pola makan dan olahraga rutin. Jadi tadi 3 jam dengan ada olahraga rutinnya, latihan otot ya atau resistance training. Nah, diikuti nih sama penelitiannya dan ternyata setelah 6 bulan dua-duanya berhasil turun. Yang kelompok kedua ini turunnya lebih banyak. lebih cepat ya Dok ya prosesnya itu ya. Dan setelah di follow up lagi setelah 1 tahun, kelompok ini sebagian besar yoyo, Mams. Naik lagi, udah mager gitu kan ya, udah nggak mau gerak, terus Jadi cenderung otomatis ya. lapar lagi, Mam. Biasanya kalau berat badan udah turun tuh cenderung lapar lagi. Oh dia ada proses itu ya, jadi dibikinnya malah jadi lapar ketika udah ya itu udah terbilang ya sebulan 2 bulan udah defisit, terus akhirnya kayak ada proses dia jadi ada ingin minta lebih gitu ya Dok ya. Si badannya pengen balik lagi kayak dulu. Oh iya karena ya itu karena faktor belas, jadi intinya untuk menekannya itu dengan Dengan olahraga. karena kan disibukkan kayak harus gerak. Iya. Walaupun ada malas tapi ada keinginan buat bergerak, jadi rasa malasnya ditekan, rasa magernya ditekan,
Dan ada otot, dibantu ada otot, jadi ada ini bang, ada bensin baru gitu buat bergerak gitu ya, Mams, Ya, gitu. jadi untuk ini ya, jadi emang harus seimbang ya dok ya, ditambah lagi untuk looknya juga ya, penampilannya oke. juga pasti jadi lebih Lebih oke, oke. shape-nya itu kelihatan. Nah, jadi intinya ya Sobat KBP, intinya tuh udah harus sabar dan kebiasaan itu jadi harus dijadikan suatu kebiasaan ya dok ya, habit, pola, jadi nggak ada itu istilahnya sebutan instan ya, nggak ada istilahnya itu yang seminggu, 2 minggu dengan dibantu pengen dengan obat-obatan gitu, apalagi itu ya nggak sehat banget ya. Jadi intinya diet itu bukan untuk menurunkan timbangan aja, Betul, ya, Mams. tetapi benar-benar ya kayak fat loss itu ya dok ya, jadi dengan lemaknya itu berkurang, jadi dan bonusnya tubuhnya yang bagus, tubuhnya dok, bagus ya. Dan nanti lebih bonusnya lagi ya Mam, nanti masa tuanya sehat. Nah, karena jangka panjangnya tadi ya dok ya. Betul, Mams. Ya, jadi intinya harus sabar, harus konsisten ya, dan diimbangi dengan olahraga. Ya. Nah, mungkin ada kesimpulan atau ada gimana saran dari dokter gitu buat Sobat KBP? Oke, jadi benar kata Mams, yang namanya diet tidak ada yang instan. Dan diet itu bukan hanya untuk menurunkan angka timbangan, tapi juga memperbaiki komposisi tubuh. Jadi menurunkan angka timbangan, menurunkan lemak tubuh, meningkatkan massa otot tubuh. Ya, memperbaiki komposisi tubuh. Caranya adalah dengan mengatur pola makan, semua gizinya harus ada. Karbohidrat, protein, lemak, serat, jangan lupa ya Mams. Serat. Tuh. Dan pola makan itu harus dilakukan secara kontinu, sabar, konsisten hingga menjadi kebiasaan kita. Dan harus diiringi dengan olahraga rutin. Harus diniati dari sekarang ya Sobat KBP ya, sama ya saya juga harus niat. Gitu. Oke, makasih ya dok ya. Sama-sama, Mas. Manfaat banget nih untuk keseharian, kebiasaan ya. Yang insya Allah kita semuanya mulai dari hari ini membiasakan hidup dengan pola hidup sehat dan pola makannya juga lebih sehat ya. Betul. Terima kasih Sobat KBP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.